Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Yutasari dari kelas 5C yang akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi sistem ekologi administrasi. Ekologi administrasi adalah lingkungan yang dipengaruhi atau mempengaruhi administrasi. Ada 5 faktor yang mempengaruhi sistem ekologi administrasi. Yang ke-1 yaitu keadaan penduduk. Di dalamnya terdapat 1, fertilitas, artinya kelahiran yang terjadi pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Yang kedua ada mortalitas, yaitu kematian yang terjadi pada suatu daerah. Yang ketiga ada migrasi, yaitu perpindahan penduduk pada suatu daerah, baik menetap ataupun sementara. Yang keempat ada informasi kependudukan, di mana informasi penduduk tersebut sangat penting untuk mengetahui atau menginformasikan suatu identitas penduduk yang akan bertempat tinggal di daerah tertentu. Yang kelima ada kualitas penduduk, di mana kualitas penduduk tersebut sangat penting mempengaruhi kehidupan penduduk tersebut pada suatu daerah. Yang kedua ada struktur sosial. Terdapat di dalamnya 1, keluarga atau suku, yang artinya unit yang paling kecil yang mempunyai struktur bagian, yaitu ada kepala rumah tangga dan bagian keluarga, anggota keluarga, yang dimana organisasi atau unit terkecil itu dapat berjalan melangsungkan hidup sebaik mungkin di suatu daerah tertentu. Yang kedua ada sekte agama. Tentunya di negara kita ada 5 agama yang berbeda. Namun kita harus memiliki jiwa toleransi yang tinggi untuk menghargai, menghormati keputusan mereka dalam memilih agama dan mengungkapkan suatu pendapat yang harus diterima dan dimusyawarahkan apabila pendapat tersebut tidak diterima baik. Untuk mencapai mufakat tersebut, kita harus bermusyawarah sama keluarga maupun lingkungan sekitar kita. Yang ketiga ada partai politik dan lain-lain. Mungkin di sini partai politik struktur sosial, yaitu yang dapat mengatur suatu negara dalam berorganisasi untuk menjalankan tujuan-tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Ketiga, faktor yang mempengaruhi sistem ekologi administrasi, yaitu sistem ekonomi. Dibagi 2, yaitu pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsung memiliki 3 konsep, yaitu 1, konsep komoditi, yang dimana barang yang relatif dapat didagangkan atau diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalamnya. Yang kedua ada konsep kebebasan memilih, di mana seseorang memilih sesuatu hal yang akan dijalankan tidak bisa ditentukan oleh orang lain, melainkan dirinya sendiri untuk memilih keputusan tersebut. Yang ketiga, konsep kebebasan kontrak. Di sini kebebasan kontrak yaitu seseorang bebas berorganisasi dimanapun organisasinya, melainkan organisasi tersebut baik untuk dijalankan. Dan seseorang tersebut di dalam organisasinya
harus berjalan atau menjalankan organisasi tersebut dengan aturan-aturannya. Kemudian pengaruh tidak langsungnya yaitu kemajuan industri. Kemajuan industri sangat berpengaruh tinggi terhadap kemajuan negara kita, khususnya masyarakat yang bekerja di industri tersebut dapat memajukan kesejahteraan ekonominya untuk memenuhi kebutuhannya. Dan manfaat lainnya dari kemajuan industri yaitu dalam negaranya juga bisa dapat memajukan negara tersebut dengan hasil industri tersebut harus berkualitas sangat baik. Yang keempat, ada faktor yang mempengaruhi sistem ekologi administrasi, yaitu kebijakan, yang artinya asas yang diacu sebagai pedoman untuk menentukan berjalannya organisasi yang ada di negara maupun kita sebagai pelaksana organisasi atau anggota organisasi untuk menjalankan tujuan yang sebelumnya telah direncanakan. Yang kedua, sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dimana kita sebagai sendi atau pelaku organisasi, kita harus berkualitas untuk menjalankan organisasi tersebut dapat menjalankan dengan baik dan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Yang kelima, ada sistem politik. Terdapat satu kebijakan. Kebijakan dalam politik harus dengan tegas menjalankannya. Kebijakan ini yang diartikan sebagai kebijakan yang untuk memutuskan keputusan politik tersebut atau untuk menjalankan tugasnya sebagai pelaku atau anggota organisasi tersebut dengan baik. Yang kedua yaitu perlengkapan administrasi negara. Artinya semua aturan-aturan administrasi yang dapat menjalankan suatu organisasi tersebut harus sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya dengan anggota lainnya, sehingga dapat mencapai tujuan bersama dengan baik. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.